dapat memberikan segala jawaban. Kemuliaan di dalam namamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Terima kasih. Baiklah, kini kita masuki sesi tanya jawab. Kita dahulukan yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu. Apakah ada? Angkat tangan saja, dipersilakan. Belum ada? Oke, kita ke pertanyaan dari WhatsApp dulu ya. Bante, izin membacakan pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Pertanyaan seperti ini Bante. Ya. Bante yang baik, jika hanya 3, mata, telinga, dan hidung, hati gimana Bante? Jiwa yang sehat, bukankah hatinya juga penting untuk sehat juga? Rasa juga bukan diawali dari hati yang selalu membuka. Terima kasih Bante. Ya, ada lagi? Itu dulu Bante. Itu dulu. Jadi hati itu adalah kata ganti dari jiwa. Karena hati bukan bahasa Buddhis, bukan bahasa Dhammapada. Karena itu ketika dulu agama Buddha ini berganti dengan agama lain, maka apa-apa yang serba Buddha, serba Hindu itu kalau bisa ditinggalkan sama sekali. Diganti sama sekali. Meliputi seni, sastra, tradisi, budaya, bahkan diancam kalau ada yang sampai melakukan. Akan tetapi oleh karena agama Buddha ini sudah pernah menjadi agama raja, agama rakyat, agama negara selama 17 abad. Dari 200 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Berarti 17 abad, 1700 tahun itu berapa generasi? Maka ajaran tidak bisa serta-merta ditinggalkan begitu saja. Tetapi secara politik tidak menguntungkan. Sehingga seperti pohon. Pohon ini sudah jelas keberadaannya, manfaatnya, rasanya. Tapi tiba-tiba pohon yang rimbun, rindang, daunnya indah, bunganya harum, buahnya manis, pohon itu dipotong. Tapi untung akarnya tidak sampai tercabut. Sehingga meskipun batang, cabang, ranting, daunnya sudah dipotong, tetapi akar dari akarnya ini tumbuh lagi tunas-tunas. Hanya bentuknya tidak lagi pohon besar, daunnya berkibar-kibar. Pohon ini tumbuh
dalam bentuk skala kecil, namanya jadi bonsai. Tidak berubah rasa, tidak berubah bau harumnya, tapi berubah bentuknya menjadi bonsai. Itulah ajaran Dharma di bumi Nusantara, di Pulau Jawa ini. Ajaran Dharma memang tidak kelihatan bentuknya seperti apa, tapi rasanya masih ada di mana-mana. Karena itulah sampai seni sastra pun juga dicarikan kata gantinya, termasuk bahasa. Karena itu kata jiwa yang artinya lidah itu bahasa Pali, bahasa Dhammapada. Tapi karena itu diketahui ini bahasa Buddha dan Buddha zaman itu tidak dapat dukungan, maka orang-orang yang ingin mengungkapkan bahasa jiwa, bahasa rasa ini apa biar tidak dicurigai, ketemulah bahasa baru namanya hati. Hati di sini bukan hati organ, bukan hati limpa organ. Tapi hati dimaksud adalah rasa. Hati dimaksud adalah jiwa. Oleh karena rasa dan jiwa itu tempatnya di center, di pusat, maka namanya juga ulu hati. Jadi kalau ada orang mengeluh, aduh aku sakit hati, yang dipegang kan di sini. Padahal hati limpa tempatnya kan bukan di sini. Maka itu jarang orang mengeluh, aduh aku sakit hati. Jadi hati itu kata ganti atau sinonim. Kata baru yang digunakan untuk kata jiwa atau kata rasa. Begitu pentingnya kata hati ini dan itu menjadi sumber kekuatan, maka untuk kepentingan tertentu diucapkannya 2 kali. Begitu pentingnya. Makanya kalau kita pergi ke orang tua, minta pamit, mau pergi kemana-mana, mau sekolah, mau apa sajalah kepada orang tua. Apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu? 1 kata begitu pentingnya diulang 2 kali. Yo nak, kalau kamu mau pergi jauh, sing hati-hati. Ya dah? Meskipun yang diminta itu sebenarnya angpau. Tapi yang diberikan dulu adalah 1 kata diulang 2 kali. Yo nak, sing hati-hati. Kenapa kok enggak sing kuping-kuping? Enggak sing irung-irung? Kok hati? Karena hati di sini beda dengan hati kuping daun telinga ini. Itu hati rasa. Kembali dengan memberi 1 kata hati-hati ini hubungannya apa? Dengan duit. Karena kalau kemana-mana kita hidup dengan hati dan hati-hati, sehingga kita menjadi makhluk perasa, bisa olah rasa kepada orang lain, sehingga apapun yang kita sajikan kepada orang lain mendapat trust, mendapat kepercayaan, diterima oleh banyak orang, maka dari situ kita dengan mudah bisa mendapatkan keuangan. Oleh karena itu orang tua-tua dulu kalau pesen pada anak-anak, nak ingat ya, kamu pergi kemana-mana sing hati-hati. Biar dapat kepercayaan. Kepercayaan itu adalah uang, maka pakainya harus hemat. Sebab kalau hidup sudah kehilangan kepercayaan, hidup tidak lagi bisa dipercaya, hidup tidak punya harapan.
kerusuhan Jakarta 98, banyak orang yang tokonya dibakar habis. Tidak punya apa-apa lagi. Tapi kenapa bisa bangkit? Kenapa bisa bangun? Kenapa bisa buka toko lagi? Karena relasi-relasi, langganan-langganan, kawan-kawan yang masih punya kekuatan dengan kepercayaan kepada sahabatnya ini, dia kembali memberi modal. Dah, tak modali. Kamu kembalikan kapan kalau sudah punya kelebihan. Dari mana itu? Dari kepercayaan. Tapi kalau sudah nggak pernah dipercaya, nggak bisa dipercaya, siapa yang masih mau memberi pinjaman modal? Nah itulah Mas, jadi kata hati itu sebetulnya kata ganti dari kata jiwa atau kata rasa. Orang yang berhati-hati pasti punya rasa. Orang yang tidak berhati-hati adalah orang yang sudah tanpa rasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Tari. Jangan tepuk tangan saja lah. Izin membacakan pertanyaan satu lagi Bante, ini pertanyaan terakhir ya. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, bagaimana tips dan trik dari Bante untuk kita menjaga jiwa dan pikiran kita dari orang-orang yang mencela, berkata kasar kepada kita? Terima kasih Bante. Ya, maka dari itu di dalam pesan Dharma kita mengenal satu kata Sabha Papasa Akarana. Kusalasu pasam padang, sacita pariyodapanang, etang Buddha nak sasanang. Sabha papasa akaranang sering diterjemahkan janganlah berbuat jahat. Itu bukan terjemahan yang benar. Itu pertanyaan yang keliru, bahkan tidak sesuai. Karena sabha papasa akaranang itu kalau diterjemahkan kata demi kata artinya perbuatan yang menjadi sebab sakit. Itu arti resminya. Sabha itu semua. Papasa, papa itu sakit. Papa sengsara. Akaranang artinya tidak melakukan. Karana itu bekerja, makanya karania metasuta, itulah yang dikerjakan. Maka kalau akarana menjadi tidak mengerjakan. Jadi artinya tidak mengerjakan semua sebab-sebab sakit. Dan itulah kejahatan. Maka setelah menjadi bahasa agama atau bahasa spiritual, bahasa moral, bahasa komunikasi, diterjemahkannya menjadi tidak melakukan kejahatan. Itu yang benar. Tapi nggak ada yang menerjemahkan begitu. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. Karena dia punya otoritas sendiri. Siapa yang mungkin bisa kita cegah adalah diri kita sendiri. Maka terjemahannya bukan jangan berbuat jahat, tapi tidak melakukan perbuatan jahat. Itu yang benar. Jadi bagaimana kalau ada orang jahat kepada kita? Ya itu urusannya dia. Tapi bikin sakit hati, telinganya jangan dibiarkan terbuka. Makanya telinga ada rambutnya, itu artinya filter. Supaya bisa nyaring suara-suara manut mana yang patut dimasukkan dan yang tidak perlu dimasukkan. Enggak semua harus dimasukkan, enggak kuat nanti. Kenapa kepala pakai rambut? Rambut ini selain radar juga alat saring
supaya nggak semua masuk ke dalam otak, disaring di sini. Kalau semua masuk, otaknya nggak cukup. Nah karena itu, bagaimana kepada orang lain yang berbuat jahat kepada kita? Sedangkan kita tidak bisa mencegah, hei kamu jangan berbuat jahat kepada saya. Itu tidak mudah. Tapi yang mungkin bisa, saya tidak melakukan kejahatan untuk Anda. Itu pasti bisa, karena dirinya sendiri. Jadi, pesan Dharma bukan janganlah berbuat jahat, tapi tidak melakukan perbuatan jahat. Karena apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha itu bentuknya bukan perintah, bukan larangan, tetapi pernyataan. Bedanya kalau perintah larangan sering hanya untuk orang lain. Tapi kalau pernyataan berangkat dari dirinya sendiri. Jangan merokok, itu perintah, itu larangan. Tapi kalau tidak merokok, itu berangkat dari diri sendiri. Di dalam ruangan ini tidak merokok. Jadi semua tidak ada yang merokok. Yang ngomong pun juga tidak merokok. Tapi kalau perintah larangan, sudah harap tahu ya, di ruangan ini jangan merokok. Hanya untuk orang lain. Nah, rokok itu kalau anak-anak belum bisa cari duit sendiri, kadang-kadang tidak sehat. Kalau bapak boleh, karena bapak sudah tua, bisa tuan sendiri. Jadi kalau ada 15% mati karena rokok, berarti yang tidak merokok itu 85% juga mati. Jadi itu artinya bagaimana kalau ada orang berbuat jahat kepada kita? Begitu kita membalas kejahatan, kita akan membuat kejahatan baru. Maka ada beberapa nasihat dari yang ringan sampai yang tingkat berat. Kalau yang ringan gampang diucapkan tapi sulit dilakukan adalah biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi kita seperti kafilah, orang yang melakukan perjalanan, lalu ada anjing menggonggong. Ya biarlah wong anjing bunyinya begitu, biar kafilah berlalu. Itu nasihat yang ringan-ringan. Bante, saya itu Bante punya suami, punya istri. Aduh Bante, mereka tuh buahnya minta ampun Bante. Ada beberapa nasihat. Kalau dalam rumah itu sering bertengkar, cobalah dikurangi bahasa mulut, pakai bahasa tulis. Di tempat makan, di meja makan, kasih kotak pos. Jadi kalau bapak mau ngeritik ibu, tulis masukkan kotak pos itu. Itu agak ringan. Ada yang lebih berat. Ini betul-betul ada yang praktekkan Bu. Begitu ibunya ini, di satu ketika dia marah-marah sama bapaknya. Wis pokoknya nuding-nuding. Tapi hebatnya bapak ini, dimarahi sama ibunya sudah habis-habisan itu. Dia duduk di kursi sofa, malah sambil ternyata ibunya yang tadinya marah besar itu, begitu dengar dan lihat suaminya malah tidur menggorok, malah jadi ketawa ngekek. Jadi ya kowe kuwi ya, kamu itu ya. Sejak itu malah nggak pernah bertengkar lagi. Dan ini betul-betul terjadi Pak. Kalau sampean pengen tahu, nama dan alamat ada pada redaksi. Karena tidak akan disebutkan nama.
seseorang dipublikasi. Tapi itu betul-betul jadi. Itulah makanya Sang Buddha juga punya pengalaman. Di satu ketika Sang Buddha diundang oleh seorang Brahmana. Mengundang makan siang di rumahnya, di rumah Brahmana. Tapi ternyata Sang Brahmana itu menyimpan maksud lain. Setelah setelah Sang Buddha datang ke rumahnya, undangannya dijamu makan, makanan sudah disediakan. Sang Buddha juga sudah menghadiri sesuai dengan undangannya. Akan tetapi Brahmana ini ternyata punya maksud lain, yaitu maksud tidak baik. Begitu Sang Buddha datang, dipersilahkan masuk. Sang Buddha silahkan masuk. Sang Buddha masuk, dipersilahkan duduk di tempat yang sudah disediakan makanan. Begitu Sang Buddha duduk, tuan rumah, maaf Sang Buddha, tolong Sang Buddha keluar sebentar. Sang Buddha pun keluar. Sampai di luar, diundang lagi, Sang Buddha silahkan masuk. Sampai di dalam, disuruh keluar lagi. Jadi keluar masuk sampai dengan beberapa kali. Lalu bagaimana Sang Buddha? Sang Buddha pun juga kesel mungkin. Akhirnya begitu masuk, lalu dipersilahkan keluar lagi, Sang Buddha jawabnya apa? Saudara, saya datang ke sini atas undangan saudara. Bagaimana kalau ada tuan rumah mengundang tamu untuk dipersilahkan makan, masakannya. Tamu sudah datang, tapi ternyata tamu itu tidak berkenan makan. Boro-boro makan, menyentuh, mencicipi saja tidak. Lalu bagaimana bagi tuan rumah? Wah, kebetulan. Jadi kalau ngundang tamu, disuruh makan, sudah disediakan makanan, tapi ternyata tamunya tidak berkenan makan, tidak mencicipi, juga tidak mengambil. Tuan rumahnya senang, kebetulan. Jawabnya begitu. Lalu Sang Buddha juga, baiklah. Sama dengan kejadian yang sekarang. Saya datang ke sini memenuhi undangan saudara untuk menerima makanan. Tapi makanan yang semua Anda berikan itu saya tidak terima, saya tidak menyentuh, saya tidak makan, saya tidak mencicipi. Ya silakan makanan-makanan ini dimakan sendiri dan Sang Buddha pergi. Jadi kalau bisa seperti itu, kita tidak terganggu kok. Jadi bukan orang itu mengganggu kita, kita saja yang sok kepo merasa terganggu. Karena itu dah otoritas diri kita sendiri ini 1000% di tangan kita sendiri. Maka secara dharma tentang sesuatu itu bukan berdasarkan bisa atau tidak bisa, boleh atau tidak boleh, tetapi mau atau tidak mau. Kalau sendiri tidak mau, ya mau apa? Tapi kalau sendiri mau, semuanya menjadi bisa, semuanya menjadi boleh. Maka menurut Dharma tentang sesuatu itu bukan boleh enggak boleh, bukan bisa enggak bisa, tetapi mau atau tidak mau.
Sebagai kisah penutupnya tentang ini, saya pernah didatangi oleh seorang ibu. Ibu datang dengan suasana yang sangat sedih. Setelah bertemu berita Bante, saya mohon Bante membuat pelimpahan jasa. Dibacakan parita. Sampean ngerti tak pelimpahan jasa? Ya, saya baik Bu. Semua sudah disiapkan. Kemudian saya bertanya, baik Bu, sekarang sudah siap, ini pelimpahan jasa, ini tuang air, ini apa. Sekarang siapa nama mendiangnya? Kan begitu, uang pelimpahan jasa untuk yang meninggalkan dunia. Tidak tanya ibu itu menjawab, Bante, ini pelimpahan jasa untuk kucing saya. Kucing? Iya Bante. Bagaimana ceritanya? Begini Bante, saya itu di rumah punya kucing. Tapi satu ketika saya itu kesel banget sama kucing ini. Meong, 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 sampai bikin saya kesel. Saking keselnya Bante, kucing saya tangkap, lalu saya banting, plak! Ya bayangkan, kayak tomat dibanting ke lantai sekuat tenaga. Dan kucingnya hanya mati sempurna. Karena dia mungkin juga Buddhis, sering kebaktian minggu di wihara-wihara. Begitu lihat kucingnya mati, dia nyesel. Nyesel, aduh nyesel. Sampai berhari-hari. Dan akhirnya dibawalah ketemu saya waktu itu. Jadi pelimpahan jasa untuk mendiang kucing. Jadi akasata cak bumata diwana gama hidika punyang tangan numudit mak cirang rahantu kucing. Apa cerita ini yang menarik? Ibu ini jengkel, marah pada kucing yang meong-meong. Apakah kucing itu sengaja atau dengan niat mau mengganggu ibu? Kan tidak. Hanya ibu saja yang merasa terganggu dengan yang meong-meong. Padahal kucing itu bunyinya memang meong-meong. Apakah bisa kucing? Cobalah kamu jangan meong-meong, diganti misalnya bakpao. Nah. Supaya lapar-lapar gitu denger bakpao kan jadi semangat. Ya coba saja. Jadi simpulannya, ibu yang merasa terganggu atau kucing yang mengganggu. Dan ini kasus ini berlaku untuk siapa saja. Banyak orang yang menuduh kamu mengganggu saya, gara-gara kamu saya jadi begini. Nah karena itu ada pendidikan yang lebih meningkat kualitas batinia seseorang, manusia yang sudah menjadi perasa. Sekarang kalau jalan di lantai, kemudian ada kulit pisang yang jatuh di lantai, entah siapa yang membuang tidak dikenalnya. Orang yang tidak hati-hati mungkin dia bisa kepleset kulit pisang dan mungkin jatuh bisa jadi cedera. Dia marah-marah. Siapa yang membuat kulit pisang ini? Jadi kalau jiwanya yang dangkal jadi korban kayak gitu. Tapi kalau jiwanya agak meningkat sedikit, tidak mau berkorban, tetapi juga tidak untuk melakukan. Begitu tahu kulit pisang tergeletak di lantai, dia menyimpang.
selamat, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia jiwanya sudah meningkat, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, juga berpikir untuk orang lain yang baik-baik, begitu melihat kulit pisang tergeletak di lantai, dia tanpa komentar, dia memungut kulit pisang itu, tidak perlu tahu siapa yang melemparkan, lalu kulit pisang diamankan, masuk di keranjang sampah. Diri sendiri aman, orang lain juga aman. Inilah yang dia ajarkan dan dianjurkan secara dharma. Maka kenapa manusia, Sang Buddha menjadi guru para dewa dan manusia dari ajaran-ajarannya. Banyak yang mendapatkan pelajaran kemuliaan dari Sang Buddha. Dan Sang Buddha adalah orang yang tidak hanya bercerita tanpa rasa. Orang tidak hanya yang berjanji tanpa bukti. Sang Buddha lah orang yang berbicara data dan fakta. Maka berguna untuk diri sendiri, berguna untuk orang lain, dan berguna untuk lingkungan. Sang Buddha mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Ini yang membuat ilmu Buddha, Sang Buddha sekarang dicari oleh banyak orang. Karena kita sekarang hidup pada era paling kini, yaitu hidup pada zaman data dan fakta. Apapun bahasanya, tapi bahasa saya adalah hidup pada zaman data dan fakta. Buktinya apa? Kalau anak-anak, kalau teman-teman bercerita kepada teman lainnya, aku lagi di sini. Mungkin temannya di sana butuh data. Memang kamu benar di situ, benar. Lu nggak percaya? Coba ini, trek. Nah, lu ada dong? Itu namanya berbicara data dan fakta. Sang Buddha berbicara data dan fakta. Sang Buddha mengatakan sabe, sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Apa buktinya? Sang Buddha tidak melakukan pembunuhan. Dunia sekarang mengakui. Sejarah peradaban dunia tidak menemukan catatan pembunuhan makhluk hidup atas nama Buddha. Dan itulah yang membuat semua makhluk menerima Sang Buddha sebagai gurunya, menerima Sang Buddha sebagai inspirasinya. Dan ketemu Sang Buddha merasa aman dirinya. Sang Buddha lah orang yang tidak melakukan pembunuhan. Sama dengan apa yang dikatakan, mengharapkan kebahagiaan. Nah, kembali kepada cerita tadi, bagaimana kalau ada orang berbuat jahat kepada kita? Ya cobalah kita tidak membalas dengan kejahatan. Karena yang namanya membalas itu biasanya skalanya, bobotnya, niatnya lebih besar dari apa yang diterima. Coba kalau ada anak-anak main, mungkin tadinya cuma nyablek begini atau nyubit begini. Kalau niatnya mau membalas, tadinya cuma dicubit, dia tidak puas kalau hanya mencubit. Pasti dia nyoel lebih besar. Kalau tadinya cuma dijawil, dia tidak puas, dia pasti nabok. Kalau dia ditabok, balasnya tidak puas, dia mesti harus mukul. Karena dengan balas-membalas, balasannya biasanya lebih besar dari yang diterima. Itulah sebabnya juga ada pesan dari Dharma, kebencian tidak akan berakhir karena kebencian. Kebencian akan berakhir dengan tidak membenci.
Api bisa padam kalau tidak lagi diberi bahan bakar. Habis. Tapi begitu dikasih bahan bakar, makin besar apinya. Karena makin banyak bahan bakarnya. Ya karena ini ilmu. Tidak cukup hanya didengar. Tetapi juga diserap dan dipraktekkan. Ditangkap, diserap, dan diterap. Dan ini Mas, ketika ajaran Sabha Papa Sakarana tadi hilang, tidak didengar lagi kata aslinya, apa kata gantinya orang tua-tua? Mencari kata ganti. Suara yang berbeda, tapi maksudnya tetap sama. Ilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Santya Buddha pangekesing tur angkara. Itu cara orang tua-tua mau mengungkapkan Sabha Papa Sakarana, Kusala Supasampadang, Sacita Pariodapanang, Etang Budana Sasanang. Karena bahasa Pali ini dilarang, maka cari bahasa sendiri. Bahasa Jawa kuno. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu bisa terasa, bisa terbukti kalau dijalani. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Kas itu ciri khas. Bukti nyata. Jadi orang bisa percaya kalau dia mengatakan apa yang dilakukan. Melakukan apa yang dikatakan. Dan itulah yang menjadikan kepercayaan. Santya Buddha pangekesing dur angkara. Jadi orang yang sabar, yang jujur, santai, santui. Maka dulu ada Dharma Santi. Di dalam Buddha Jaya Manggala juga ada Santena Subhawa Jitawa Munindo. Santi, santena, santui. Itu adalah bentuk dari tekun, teliti, telaten, namanya sabar. Dan sabar itulah santai atau santi. Santya Buddha, kesabaran Buddha, kesabaran Dharma, itu pangekesing dur angkara. Bisa menyelesaikan bentuk kejahatan dan bisa memotong angkara murka. Banyak kata-kata Dharma, kata-kata Pali, kata-kata Buddha yang ketika dilarang diungkapkan dalam bentuk yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bante. Baiklah, demikian sesi Dhamma Lesan dan juga tanya jawab bersama Yang Mulia Biku dan Mas Subo Mahatera. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang masuk tapi belum sempat terjawab, mungkin setelah kebaktian bisa bertanya langsung kepada Bante. Bante, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Purita Masuka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas Dhamma Lesan yang telah disampaikan Bante. Ya. Mari kita berdiri dalam Ini sikap supaya yang terakhir, ini pesan dari luar ini. Saya menyampaikan pesan. Pesannya apa? Mungkin ada hubungannya dengan doa dan duit. Umat Buddha ini memang rajin cari duit, tapi kadang-kadang lupa berdoa. Doa dalam agama Buddha itu apa toh? Memang dalam bahasa Dharma tidak dikenal kata doa. Tapi dikenal namanya kata perenungan. Merenung itu mengulang-ulang apa yang sudah dilakukan waktu lampau. Itu namanya merenung. Kalau
kita membayangkan, memikirkan sesuatu yang belum dilakukan, itu namanya menghayal. Jadi merenung dengan menghayal itu beda. Nah, apa perenungan dalam Buddha ini? Adalah mengulang-ulang kata-kata, pesan, ajaan, anjuran dari Sang Buddha. Kata-kata Sang Buddha itu adalah suara indah. Suara indah dalam bahasa Pali itu artinya manta. Bahasa Sanskerta mantra. Dalam bahasa Jawa montro. Maka ada Japo montro. Karena itu kita membaca parita itu hanya mengulang-ulang kata-kata dari Sang Buddha. Dengan mengulang-ulang parita ini nanti akan menjadi akumulasi nutrisi yang bergizi buat jiwa. Maka kalau parita dibaca dengan baik, satu, bisa menciptakan ketenangan. Yang kedua, menciptakan kebahagiaan. Dan yang ketiga, menciptakan kesehatan. Maka tidak aneh kalau ada orang sakit minta Bante baca parita. Apakah Bante yang menyembuhkan? Tidak. Dengan Bante baca paritanya enak, suaranya menyenangkan, menenangkan, menenteramkan, menyehatkan, membahagiakan, dia sembuh, dia waras. Orang yang damai itu imunitasnya naik. Imunitasnya naik, antibodinya naik. Dengan antibodi naik, imunitas naik, orangnya jadi sehat. Nah, kebiasaan baca parita ini memang belum dipahami betul oleh kita semua. Kadang-kadang kita yang diinginkan itu ceramah, khotbah. Padahal kita dikasih ceramah panjang lebar kali tinggi ditambah isi. Yang dibutuhkan apa? Sebetulnya berkah. Nah, berkah itu bisa didapat dari kita mengolah rasa. Karena itulah ada berita yang saya dapat titipan bahwa nanti tanggal 25 sampai dengan 26 Januari 2026 itu akan ada event, ada acara membaca sutta berulang-ulang selama 24 jam non-stop. Apa yang dibaca? Manggala Sutta, Ratana Sutta, Karanya Metta Sutta. Dibaca berulang-ulang selama 24 jam non-stop. Bante, siapa yang sanggup 24 jam non-stop? Caranya bukan satu orang membaca 24 jam. Tapi berganti-ganti per 1 jam. Caranya bagaimana? Nanti ada altar. Lalu ada tempat duduk front kanan dan front kiri A dan B. 1A dan 1B ini butuh waktu 1 jam. Membaca berulang-ulang. Sehingga kalau yang A lagi membaca 1 jam, taruhlah dari jam 10 sampai dengan jam 11. Yang sebelah kiri kosong, istirahat, tidak diisi. Nanti jam 11 kurang 5 atau 10 menit, yang B, kelompok B masuk. Begitu pas jam 11, kelompok A berhenti, yang kelompok B berlanjut. Begitu dan seterusnya, ini yang dimaksud 24 jam non-stop. Disediakan waktunya 24 jam itu untuk para umat, siapa saja, boleh. Nanti akan didaftar jam ini, milih jam berapa, silahkan. Baca 1 kali boleh, 2 kali boleh. Kalau dia milih yang sebagai kelompok A atau kelompok B, memang harus utuh 1 jam. Tapi kalau yang di belakangnya boleh lebih dari 1 jam atau kurang 1 jam. Kalau misalnya mau
tapien, mau sopien, ya enggak apa-apa pergi dulu. Tetapi yang jadi master ini selama 1 jam harus penuh supaya tidak putus. Dan kapan mau dilakukan? Di Pondok Labu. Tanggal 25-26 Januari 2026. Dimulai jam 9 pagi sampai besok jam 9 tanggal 26. Nanti mungkin timnya akan mengirim atau men-share namanya poster bagaimana cara melaksanakan. Ini belum biasa dilakukan di Jakarta. Tapi di luar Jakarta sudah banyak dilakukan. Ini adalah sebagai jawaban kebutuhan kita untuk vitamin D yang kedua, yaitu doa. Orang kalau kuat berdoa, kalau sukses, berterima kasih. Kalau belum sukses, bisa bersabar. Itulah kekuatan doa. Tapi kalau orang tanpa doa, hanya mendengar ilmu, kalau sukses, sombong. Kalau enggak sukses, frustrasi, bisa sampai bunuh diri. Karena itulah kenapa ketahanan Dharma itu hebat, karena kemampuannya memadukan antara doa dan duit. Otak dan hati. Hati ini religius, otak ini intelek. Sang Buddha adalah manusia yang intelek religius. Terlalu religius sama jeleknya dengan terlalu intelek. Karena intelek hanya berdasarkan otak, religius hanya berdasarkan hati. Kalau orang terlalu baik hati tetapi tidak intelek, nanti sering menjadi korban penipuan. Tapi kalau orang hanya intelek, tidak punya hati, nanti kerjanya cuma nipu sana sini. Karena itu terlalu intelek sama jeleknya dengan terlalu religius. Karena intelek itu artinya in masuk, telek itu tayayam. Jadi kalau terlalu intelek itu kebanyakan kemasukan tayayam. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, nanti kalau ada poster yang mungkin lewat siapa yang dapat, maksudnya untuk itu. Dan ini 24 jam. Jadi boleh satu keluarga, satu kelompok misalnya dari Wihara Dhammasuka, mau ngikut jam berapa Bante? Nah, nanti ada adminnya di sana. Dan ini harus dilakukan. Dan itu adalah namanya saving energy. Itu yang dibutuhkan dunia masa kini. Banyak orang intelek tapi kurang religius. Atau sebaliknya terlalu religius tetapi tidak intelek. Nah, Sang Buddha adalah manusia yang intelek religius. Punya otak tetapi juga punya hati. Terima kasih. Terima kasih Bante. Baiklah, mari kita berdiri dalam sikap anjali. Yang mulia Biku Dhammasubho Mahatera akan menyiapkan Dhammasala. Apa lagi? Sudah? Ya, masih ya. Sampai bertanya kan? Resminya itu Buddha, Dhamma, Sangha, Sanghu. Ya kan? Jadi ajari anak-anak. Ya, siap. Ya, terima kasih Bante. Hati.